إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Baik, sudah berdoa ya, absen sudah. Sekarang Ibu ingin Ibu dan kamu sama-sama sepakat. Kita belajar hari ini harus dengan disiplin juga tanggung jawab. Kalau sudah disiplin dan tanggung jawab, berarti kalian belajar dengan sungguh-sungguh. Oke. Nah, anak-anak, karena sudah ada kesepakatan, sebelum kita mulai, mari kita menyanyikan lagu nasional yang berjudul Halo, Halo Bandung. Silakan bangkit berdiri semuanya. Oke, siap? Lagu Halo, Halo Bandung. Dengan semangat ya, karena lagunya semangat. 1, 2, mulai. Oke, terima kasih. Duduk kembali. Ya, anak-anak, tujuan daripada pembelajaran kita hari ini itu adalah nanti melalui pengamatan, ya, ada diagram gambar, ya, dan sebagainya, supaya kamu dapat memahami apa yang sudah Ibu ajarkan, ya. Kemarin kita sudah belajar tentang pengumpulan dan penyajian data, ya tidak? Ya. Di situ ada pengumpulan data dan juga penyajian data. Ada data diri, ya kan? Ada yang tahu data diri? Apa? Data? Iya, data tentang diri kita sendiri. Oke, gitu ya. Salah satu yang sudah kita pelajari. Nah, karena kita belajar tentang penyajian data, maka sebelum belajar kita bersama-sama ya akan menyanyikan lagu tentang penyajian data. Lihat ya. Semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Ranti. Kali ini kita akan bernyanyi lagu Dengarkan dan ikuti lagu tentang penyajian data. Nah, ayo sama-sama kita hafal dan kita nyanyikan. Ayo semua kita belajar macam-macam pengertian yang dapat. Ayo semua kita belajar macam-macam bentuk penyajian data. Ada yang bentuk data, ada yang bentuk tabel, ada yang bentuk diagram data, ada diagram gambar, ada diagram garis, ada bentuk penyajian data. Nah, itu lagu penyajian data. Kita ulang ya. Ayo semua Kita belajar macam-macam bentuk penyajian data. Ayo semua Kita belajar macam-macam bentuk penyajian data. Ada yang bentuk tabel,
belajar macam-macam bentuk penyajian data. Di situ ada diagram daftar, ya. Ada diagram tabel, ada juga diagram gambar, garis, dan batang. Siap? Siap? Oke. Assalamualaikum anak-anak, apa kabar hari ini? Semoga anak-anak di rumah selalu dalam keadaan sehat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Seperti biasa, Bapak tidak bosan untuk selalu mengingatkan anak-anak untuk melakukan kegiatan cuci tangan menggunakan sabun ya, supaya tangan kita selalu bersih. Setelah itu, jangan lupa makan makanan yang bergizi. Data. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang bagaimana data itu disajikan. Dalam menyajikan sebuah data hasil pengamatan yang telah dilakukan, kita harus membuat sajian data dengan sederhana dan jelas agar mudah dibaca dan dipahami oleh orang lain yang ingin mengetahuinya. Supaya data pengamatan menjadi sederhana dan mudah dipahami, kita perlu merubahnya ke dalam beberapa bentuk penyajian data. Bentuk penyajian data yang pertama yaitu dengan membuat data menjadi sebuah daftar. Bentuk penyajian data yang kedua yaitu dengan menyajikan data ke dalam bentuk tabel. Bentuk penyajian data selanjutnya yaitu dengan menyajikan data ke dalam bentuk diagram gambar, diagram batang, dan juga diagram garis. Hari ini kita akan mempelajari berbagai bentuk penyajian data satu persatu. Ayo, siapkan buku catatan kalian dan catat apa yang akan Bapak perintahkan pada video pembelajaran hari ini. Lakukan ya anak ya. Simak baik-baik. Anak-anak, coba sekarang perhatikan kambing yang ada di padang rumput berikut ini. Ayo hitung, ada berapa jumlah kambing seluruhnya? Ya, betul sekali, ada 14 kambing. Nah, sekarang coba kalian tulis berat dari masing-masing kambing di buku catatan. Dan ya. Kalian, silakan kalian stop dulu video ini untuk mencatat berat badan dari masing-masing kambing yang ada. Apakah kalian sudah mencatatnya? Kalau sudah, ayo kita lanjutkan. Kalian sudah mencatat berat dari setiap kambing yang ada. Sekarang, coba cocokkan dengan data yang Bapak miliki. Apakah sudah sama? Sama tidak? Jika sudah, ayo kita mulai urutkan data berat kambing dari yang terkecil sampai terbesar. Yang terkecil berapa, Nana? Bapak ingin ingatkan bahwa setelah menyelesaikan pertanyaan tentang data, kalian harus terlebih dahulu mengurutkannya ya, agar lebih mudah membaca data yang ada. Ingat, Baiklah, sekarang data sudah terurut dari yang terkecil sampai yang terbesar. Sekarang, ayo kita rubah data yang kita miliki ke dalam beberapa bentuk penyajian data. Penyajian data yang pertama adalah membuat data menjadi sebuah daftar. Dalam pembuatannya, kita harus terlebih dahulu mengetahui tentang apa itu baris dan kolom. Baris merupakan deretan yang mengarah ke samping kanan, sedangkan kolom adalah deretan yang mengarah ke bawah. Setelah mengetahui baris dan kolom, selanjutnya kita sesuaikan berapa baris dan kolom yang diinginkan dari jumlah data yang kita miliki. Langsung saja kita praktekkan dari data yang kita sudah miliki. Pada data yang ada, Bapak akan membuat daftar dengan membaginya menjadi 4 kolom. Yang artinya, Bapak akan mengurutkan data mulai dari data yang berada di urutan pertama sampai data yang keempat di baris ke-1. Selanjutnya, Bapak akan kembali menuliskan data di baris kedua sebanyak 4 kolom, sama seperti data pada baris pertama. Begitupun pada baris ketiga dan keempat.
hingga semua data masuk ke dalam daftar data. Anak-anak, penyajian data selanjutnya yaitu dalam bentuk tabel. Langkah pertama yang kita harus lakukan adalah menentukan nilai berapa saja yang berbeda pada data yang ada. Pada data yang kita miliki, nilai yang berbeda yaitu 30, 35, 40, 45, dan 50. Ini berarti kita memiliki 5 nomor data yang harus dimasukkan ke dalam sebuah tabel nantinya. Ini membuat tabel ya. Kemudian, langkah selanjutnya, kita harus membuat sebuah tabel. Dalam membuat tabel, kita cukup membuat tabel dengan 3 kolom saja. Untuk kotak atau kolom pertama, kita isikan dengan keterangan nomor. Untuk kolom kedua, kita isikan dengan keterangan dari data yang kita miliki. Karena data yang sudah kita miliki sekarang mengenai berat badan kambing, berarti pada kotak kedua, kita tuliskan saja dengan keterangan berat badan kambing. Dan untuk kotak yang ketiga, kita tuliskan dengan keterangan jumlah. Kolom ini bertujuan untuk menunjukkan banyak dari setiap satu nilai data yang ada. Nah, setelah keterangan tabel sudah dibuat, karena kita tadi memiliki 5 data yang berbeda, langkah selanjutnya yaitu kita buat terlebih dahulu 5 baris ke bawah pada tabel. Karena 5 data, 30, 35, 40, Alhamdulillah, 45, tabelnya sudah 50, jadi. ya. Sekarang, ayo kita masukkan data yang kita miliki ke dalam sebuah tabel. Paham? Ini Bagaimana? adalah tabel. Mudah bukan? Bapak Mudah, yakin kan? kalian pasti bisa. Tabel ya. Lanjut, nanti akan diagram Gaji bu- gambar. Ya. Tabel sudah paham? Dengan Daftar kita tadi kerja sudah dengan paham? metode yang fleksibel, bisa banget. Nah, sekarang diagram gambar. Penyajian data berikutnya yaitu dalam bentuk gambar. Pada penyajian diagram dalam bentuk gambar, biasanya satu gambar mewakili beberapa data. Bisa saja satu gambar mewakili 10 data, atau bahkan lebih banyak lagi, atau mungkin lebih sedikit lagi. Tergantung dengan sedikit atau banyaknya jumlah keseluruhan datanya. Berikut akan Bapak contohkan dengan data yang kita miliki. Berhubung data yang kita miliki hanya sedikit, Bapak membuat keterangan satu gambar kambing akan mewakili 2 ekor kambing, atau satu gambar kambing bernilai 2 data. Lihat pada baris pertama. Apa kalian masih ingat ada berapa banyak jumlah kambing dengan berat 30 kg? 30 tadi ada Betul berapa, sekali, Kakak? ada 4 kambing. Itu artinya kita akan memasukkan 2 gambar kambing ke dalam diagram gambar. Hal ini disebabkan karena satu gambar kambing mewakili 2 ekor kambing. 2 kambing. Ya. Untuk data selanjutnya, ayo kalian selesaikan di buku catatan kalian ya. Ini tentang Tentukan diagram banyak gambar dari setiap data berat kambing yang ada pada tabel. Semangat ya! Oke, baik. Karena kalian sudah mengikuti video pembelajaran kita kali ini tentang daftar, tabel, dan diagram gambar atau piktogram, maka sekarang Ibu akan memberikan tugas untuk kalian, ya. Tugasnya itu untuk kelompok, ya. Bentar ya, mana tugas Ibu ya? Di situ ya. Tidak. Kabar anak-anak ya. Wah, kemana ya? Bentar ya.